Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar sore hari ini, hari Rabu sore ini ya. Sudah menyempatkan waktunya. Mungkin teman-teman yang lagi di kampus atau lagi di kos-kosan gitu ya, lagi menikmati hujan barangkali. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan juga mengikuti webinar dari dunia kampus. Nah, jadi sore hari ini kita akan membicarakan atau membawakan tema yaitu influencer berprestasi harus jadi mahasiswa RAPI. Nah, RAPI ini sendiri akronim ya teman-teman ya, atau singkatan. Singkatan dari rajin membaca, bikin produktif dan inovatif. Jadi arti dari RAPI ini sendiri lebih kompleks. Tapi kita juga bisa mengartikan RAPI sebagai orang yang rapi gitu, boleh ya. Karena pembicara kita, narasumber kita juga termasuk orang yang rapi gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk presensi atau absensi nanti akan aku share di pertengahan webinar ya teman-teman. Jadi dimohon untuk tidak menanyakan terlebih dahulu di awal, nanti akan aku share di pertengahan, menghindari teman-teman yang nanti cuma join setengah gitu ya. Jadi nanti akan aku share, pasti akan aku share di kolom chatnya begitu. Oke, nah mungkin langsung aja ya, biar nggak usah lama-lama, kita kenalan sama narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin teman-teman pasti ada yang udah kenal gitu ya, karena tadi kayaknya ada yang dari satu daerah yang sama narasumber kita. Kita panggil nih narasumber kita pada sore hari ini yaitu Kak Dimas Khairullah. Silakan Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Kak. Nah, ini dia Kak Dimas ya teman-teman. Aku perkenalkan Kak Dimas secara singkat ya. Jadi Kak Dimas Khairullah ini sekarang sedang berkuliah di UIN Wali Songo Semarang ya Kak, betul ya? Betul, betul. Betul. Dan sekarang beliau ini mahasiswa semester 5 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mau sharing-sharing sama teman-teman masih relate banget lah gitu ya. Masih sama-sama mahasiswa gitu. Jadi struggle-nya sebagai mahasiswa bagaimana gitu masih masuk banget lah. Dan Kak Dimas ini dia belum wisuda aja udah punya gelar teman-teman. CPS gelarnya itu singkatan dari Certified Public Speaker ya Kak Dimas ya. Keren banget kan? Keren banget nih pembicara kita. Nah, Kak Dimas ini sendiri dia merupakan education influencer atau influencer yang bergerak di bidang pendidikan tentang bidang education, dan juga Kak Dimas ini sebagai duta inspirasi Indonesia dan juga pernah menulis 7 novel yang sudah ber-ISBN, 7 novel teman-teman ya. Luar biasa, laprak nggak ada papanya buat Kak Dimas. Terus Kak Dimas ini sendiri juga founder komunitas peduli kesehatan mental atau curhatinaja.id. Nah, ini ada Instagramnya ya Kak Dimas ya. Betul, jadi Kak Dimas ini membuat platform yang memang concernnya adalah untuk eh, peduli pada kesehatan mental atau mental health itu Ya udah sendiri. tahu. Luar biasa. Dimas positif. Nah, betul Kak Rakan, positif Dimas yang benar, bukan Dimas positif. Kembali. Ya, itu. Mungkin perkenalan secara singkat dari aku itu aja ya, biar kita langsung masuk ke materinya. Kita dengarkan pemaparan dari Kak Dimas Hoirullah. Kepada Kak Dimas, kami persilakan. Silakan Kak Dimas. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Diki. Ini langsung aku mulai ya Kak ya. Boleh Kak, langsung mulai aja. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Akhirnya aku senang banget Alhamdulillah. bisa Sehat. ketemu dengan teman-teman walaupun posisinya masih online. Doakan saja biar suatu saat bisa ketemu offline bareng-bareng. Kecuali yang dari UIN Wisma Semarang kayaknya udah sering ketemu banget deh. Oke teman-teman semuanya, nah sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak juga pada seluruh teman-teman yang udah hadir, yang udah nyempatin waktunya untuk hadir di webinar ini. Terus aku nggak lupa untuk ucapin terima kasih kepada Dunia Kampus ID yang udah apa ya, mempercayai aku untuk menjadi pemateri di acara webinar kali ini.
Gimana teman-teman? Udah siap untuk mendapatkan materi atau gimana ini? Siap, Kak. Siap, Oke. Kak. Siap, Kak. Siap banget, Siap. Siap kok. Siap banget. Siap semangat semuanya. Bisa di next slide, Kak Dugi. Oke, teman-teman. Kembali untuk izin memperkenalkan diri ya, karena tadi kalau kata pepatah itu kalau kita nggak kenalan nanti nggak bisa sayang gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Dimas Khairullah CPS. Jadi CPS itu adalah gelar non akademik untuk teman-teman yang expert di bidang public speaking. Jadi certified public speaking gitu. Jadi aku sekarang jadi education influencer di platform Instagram dan di TikTok. Kemudian aku juga punya podcast yang dinamakan sebagai Diskusi Itu Emang Asik gitu, atau Dimas Podcast. Teman-teman bisa lihat aja di YouTube-nya ya. Kemudian alhamdulillah selama sampai berapa ya? Umurku 19 tahun saat sekarang ini, aku udah nulis 7 novel ber-ISBN. Teman-teman bisa lihat di Perpustakaan Nasional RI, insya Allah ada. Kemudian alhamdulillah aku punya 7 gelar duta tingkat nasional. Di antaranya udah dibilang tadi, yang pertama aku ikut duta genre, duta lingkungan Indonesia, duta inspirasi Indonesia, duta inisiatif Indonesia, duta kesehatan mental Indonesia. Kemudian aku juga ikut Wali Songo Kampus Ambassador di kampus aku. Kemudian public speaker, alhamdulillah ini suara tidak dengar, Kak. Suaraku jelas gak teman-teman? Cek. Jelas kok, Kak. Jelas, Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Alhamdulillah ini berarti ini seminar dan webinar entah offline yang ke 179 bagi aku. 179 kalau nggak salah. Kemudian aku seorang jurnalis, reporter dan news anchor di MBS. Kemudian aku seorang, alhamdulillah di UIN Wisma Semarang, aku juga sebagai mahasiswa berprestasi dengan IPK terakhirku kemarin berapa ya? 3,99. Kemudian aku juga sering nge-host juga teman-teman, aku juga founder Curhatin Aja ID. Mungkin itu untuk perkenalan singkat teman-teman, kita langsung ke materi. Silakan next slide Kak Dwiki. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku pengen dengar dulu nih dari teman-teman. Selain yang dua di depan, menurut teman-teman kenapa sih kamu atau kita semua tuh suka jalan di tempat? Silakan diteriakin aja, atau di kolom chat juga boleh. Kenapa sih kita suka jalan di tempat gitu, kayak nggak maju-maju gitu loh, sementara teman-teman kita udah banyak pencapaiannya. Nah, ada Gak mau takut. belajar. Nah, males. Apalagi nih, langsung nih penuh kolom chat. Motivasi kurang. Takut mencoba, Kak. Nggak percaya diri, Kak. Mulai mager, nggak mau Kurang percaya belajar, diri. takut, nggak percaya Zona diri, nyaman, takut kurang speak up, nggak tahu motivasi. arah, ragu, takut, gagal. Waduh, banyak banget. Banyak magernya, negative thinking, nggak pede, insecure, tidak pede, takut, keluar zona nyaman, dan banyak sebagainya. Banyak banget ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti juga sering merasa ya di usia-usia yang kayak seumuran kita ini tuh pasti kayak merasa kayak, kok teman-teman gue udah pencapaiannya banyak banget ya, sementara kok gue masih gini-gini aja gitu ya. Nah teman-teman, dari apa yang teman-teman sebutkan semua tadi itu udah benar. Tapi di sini aku rangkum menjadi 2. Yang pertama nggak mau belajar, yang kedua cepat berpuas diri. Kenapa aku bilang dari semua yang teman-teman bilang termasuk ke yang 2 ini, contoh nggak pede, insecure. Teman-teman nggak mau belajar untuk cara bagaimana agar bisa pede. Contohnya seperti itu. Nah, kebanyakan kita itu suka banget di zona nyaman, kayak ya udahlah gue nyamannya di sini gitu. Takut mencoba berarti nggak mau belajar dong gitu. Nah, tanpa teman-teman ketahui, untuk menjadi seorang profesional atau menjadi seorang ekspor itu juga nggak mudah, teman-teman. Pastinya dulu aku yang sampai di titik ini nggak bisa langsung seperti ini, pasti banyak prosesnya. Jadi kuncinya menurut aku, kenapa banyak anak muda sekarang suka jalan di tempat, itu biasanya disebabkan oleh 2 faktor ini. Yang pertama, nggak mau belajar nih. Kebanyakan dari kita kalau udah merasa kayak zona nyaman kita ini, kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Padahal teman-teman, ketika kita di usia yang masih tergolong muda banget, apalagi teman-teman yang di sini notabene masih semester 1 sampai semester 5, itu adalah waktu yang banyak untuk teman-teman bisa eksplor apapun yang kalian mau gitu. Jadi skill itu nggak, kalau menurut aku pribadi ya, kalau skill kita banyak, kenapa harus 1 gitu. Jadi teman-teman di sini kebanyakan ya, aku nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan itu mereka
takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Padahal teman-teman, gagal tuh biasa. Gagal tuh biasa. Nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh biasa, teman-teman. Makanya kita dituntut untuk belajar. Nah, yang kedua adalah cepat berpuas diri. Aku pernah dengar kata-kata seperti ini, teman-teman. Berpuas diri adalah salah satu cara yang paling cepat untuk menghancurkan diri sendiri. Berpuas diri adalah cara yang cepat untuk menghancurkan diri sendiri. Dan itu benar sekali, teman-teman. Kalau teman-teman udah puas dengan pencapaian teman-teman sekarang, percayalah pada aku, teman-teman, tuh gak panjang untuk bisa bersaing dengan orang-orang lain. Karena apa, teman-teman? Ketika teman-teman udah merasa puas dengan pencapaian teman-teman, tanpa teman-teman sadari, orang-orang di belakang kita, teman-teman kita yang ada di belakang kita, itu terus untuk mengejar. Karena apa, teman-teman? Di atas langit itu masih ada langit. Betul apa betul? Betul ya, teman-teman. Jadi, di sini jangan pernah cepat berpuas diri. Belajar, dan belajar, gitu. Jadi, jangan mudah, kamu udah dapat juara 1 kemarin lomba ini tuh kamu udah merasa, ya gue kan udah juara 1, berarti gue udah expert dong. Nggak seperti itu, teman-teman. Karena sejatinya orang yang profesional itu, teman-teman yang hebat itu nanti adalah orang-orang yang mau belajar. Gitu. Jadi belajar tuh nggak ada nggak ada berhentinya. Sampai kapanpun teman-teman harus belajar. Kalau udah dapat pencapaian ini, coba bidang lain. Kalau udah dapat pencapaian ini, coba dieksplor lagi ke bidang yang lain. Jadi seperti itu. Bisa di next, Kak Dwiki? Bisa di next, Kak? Oke. Aku minta dong satu orang untuk bisa mentranslatekan atau apa sih maksud dari quotes yang udah aku tulis ini. Bisa angkat tangan dong, teman-teman. Satu orang aja. Yang mau bantu aku nih. Yang ada di layar. Atau ada teman-teman yang dari jurusan bahasa Inggris mungkin yang lebih keren nih bahasa Inggrisnya. Bisa bantu aku untuk menjelaskan kepada teman-teman. Yuk teman-teman, yuk ikut aktif yuk. Ya, angkat tangan. Nanti aku fallback deh Instagramnya. Seriusan ini. Wah, kapan lagi fallback Kak Dimas? Ayo teman-teman yuk. Ayo teman-teman, aku minta satu orang untuk mungkin maksudnya seperti ini gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini salah satu yang seperti aku bilang tadi. Jangan pernah takut untuk salah. Nah, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bareng-bareng. Ayo satu orang, teman-teman. Tadi ada yang on mic kayaknya, Kak. Tadi siapa ya? Coba yuk, Kak. Langsung ngomong aja gitu. Aku, Kak. Ada yang ditulis nih. Wih, Bukan langsung tentang bebas. Aiki, tetapi tentang aku. Bukan tentang Aiki, tetapi tentang aku. Aku bisa kegelapan. Ini kayaknya pakai Google Translate ya. Atau gimana? Oh, Soalnya itu kalau ada di yang Google... ada yang resen, Kak. Kak Joko Tigo. Silakan, Oke, Kak Joko silakan Kak Tigo. Joko. Silakan. Oke, izin menjawab ya Kak. Jadi menurut saya terlebih dahulu ya Kak. Jadi dari tulisan yang Kak Dimas tuliskan itu secara garis umum dapat kita artikan bahwasannya bukan hanya tentang IQ, namun Ayo. intinya usaha terlebih dahulu. Kita usaha terlebih dahulu, apapun yang kita dapatkan, rasa sakit yang kita dapatkan ataupun kegagalan yang kita dapatkan itu biarkanlah diri kami yang merasakan terlebih dahulu sehingga kita bisa bangkit dan kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Oke, sudah? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Terima kasih Kak Joko. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang dibilang Kak Joko itu udah hampir yang benar. Jadi kita sama-sama bareng-bareng ya. It's not just about Aiki, but it's about I can. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bilang sukses itu hanya untuk orang-orang yang mungkin kaya, sukses itu hanya milik orang-orang yang mungkin orang tuanya itu guru, PNS, yang mungkin menurut kita, menurut pengusaha yang menurut kita ya kayak kita nggak punya kesempatan yang sama gitu. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui seperti it's not just about IQ. Karena
Kesuksesan di atas dunia ini teman-teman tuh nggak pernah berbicara tentang kepintaran seseorang, nggak pernah bicara tentang IQ seseorang. Kan banyak tuh, kenapa kamu nggak sukses? Aku nggak pintar. Ini sering banget aku temuin teman-teman. Jadi sukses itu nggak mandang kamu pintar, kamu cerdas, IQ kamu tinggi, itu nggak pernah. Tapi yang ditanyakan oleh kesuksesan itu adalah I can, kemauan kamu. Kamu mau nggak untuk menjadi orang sukses? Itu sebenarnya kunci untuk sukses itu cuma satu, teman-teman. Teman-teman mau aja dulu. Nggak perlu nanti teman-teman pikirin gimana cara sukses, yang penting kalian mau untuk sukses gitu. Kemudian teman-teman, darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Jadi teman-teman, kegelapan tuh tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahayalah yang bisa melakukannya. Kemudian di situ di bawahnya ada head can drive out head, only love can do that. Jadi kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahayalah yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cintalah yang bisa melakukannya. When we have not feel the pain of the others, we will not be able to relieve our pain. Maksudnya di sini teman-teman, sebelum kita merasakan kesakitan orang lain, kita tidak akan pernah meringankan rasa sakit kita. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, sukses itu bukan tentang cerdas, pintar, orang kaya, anak pengusaha, anak ini enggak. Tapi sukses itu tentang kemauan. Kemudian poin yang kedua yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman adalah terkadang kesuksesan yang kita raih saat sekarang ini, kesuksesan yang aku raih saat sekarang ini, gak semuanya murni karena usaha dan doa aku. Tapi seberapa banyak orang yang sudah aku bantu. Karena apa teman-teman? Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Cuma setitik cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cintalah yang bisa melakukannya. Sebelum teman-teman merasakan sakit orang lain, sebelum teman-teman merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, teman-teman tidak akan pernah meringankan rasa sakit kita. Maksudnya di sini adalah perbanyak bersyukur, teman-teman. Nangkap ya? Oke. Bisa di next, Kak Dwiki? Oke. Ini aku punya tulisan, teman-teman. Aku sering bilang pada teman-teman di kampusku, pada setiap aku ngisi materi, terkadang banyak orang yang dengan entengnya bilang, kenapa Kak? Mager, malas, gak mau ini, gak mau itu. Teman-teman perlu ketahui, yang kerja keras aja, yang udah pasti nih dia kerja keras, itu masih kesusahan untuk menggapai apa yang mereka impikan. Udah pasti nih dia kerja keras, tapi masih susah untuk menggapai apa yang mereka impikan. Apalagi kita yang kerjanya malas-malasan, teman-teman. Karena mau tidak mau, teman-teman, semakin bertambah tahun, itu kompetisi semakin ketat. Jadi yang kerja keras, yang usahanya bagus, itu akan semakin jauh ke depan. Sementara teman-teman yang malas-malasan, mager, gak mau mencoba, takut gagal, akan jauh tertinggal. Ingat teman-teman, mungkin kita bisa menunda waktu sesuka hati kita. Menunda 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi ingat, waktu tidak akan bisa berputar kembali untuk menunggu kamu sukses. Bisa di next, Kak Dwiki? Nah, dan aku juga sering banyak mendengarkan curhatan dari teman-temanku ya, karena aku punya platform curhat di sini, teman-teman. Banyak orang yang bilang ketika dia sedang berjuang, capek. Kayak, apa ya, udah capek banget gitu. Aku pengen tanya dong teman-teman, ada nggak sih yang juga merasakan hal yang sama ketika teman-teman udah berjuang, kayak capek aja nggak dapat apa yang kita inginkan? Ada yang gitu juga nggak sih? Ada nggak sih yang lagi capek sama prosesnya gitu? Ada. Boleh tulis di kolom komentar, bisa berbagi mungkin teman-teman capek dengan apa ini sekarang? Kenapa teman-teman capek atau lelah dengan progres dan proses yang teman-teman jalani pada saat sekarang ini? Capek dengan organisasi, Kak, ketinggalan jauh aja sih. Capek tentang tugas kampus, capek dengan keadaan. Banyak nih, lelah dengan rasa capek ini karena kurang didukung oleh orang tua, merasa bingung, ini udah benar apa belum. Capek kuliah plus kerja jauh dari ortu karena udah daftar CIP tapi masih gagal, capek dengan revisian, capek semuanya, capek ketinggalan, dan bla 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 bla. Tapi teman-teman, tanpa teman-teman ketahui, apapun pekerjaan yang kita lakukan, selagi itu ada progres dan proses, pasti kita akan merasakan yang namanya capek. Gitu.
seperti yang aku tulis di depan ini. Yang pertama, merasa tertinggal dari orang lain. Aku yakin banyak banget di antara teman-teman yang kayak merasa, karena aku merasakan banget teman-teman di kelasku kayak, Dim, kok kamu progresnya udah jauh ya? Aku kayak merasa tertinggal banget, gitu. Dan aku paling nggak suka dilantarkan kata-kata seperti itu, teman-teman. Karena apa? Kalian nggak perlu melihat pencapaian orang lain, kalian tidak perlu menilai proses orang lain, kalian nggak perlu merubah diri kalian untuk sama prosesnya dengan orang lain. Karena hidup kita ini udah punya jalannya masing-masing, teman-teman. Kita terlahir sebagai manusia yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita terlahir sebagai manusia yang punya potensinya masing-masing. Kita punya dengan kelebihannya masing-masing. Kita punya kekurangannya masing-masing. Bagaimana bisa kita berproses di hal yang sama? Pasti akan berbeda. Jadi kalian nggak perlu merasa diri kalian tertinggal dari orang lain. Enggak. Cuma waktunya aja yang belum. Karena teman-teman, aku yakin di sini teman-teman tahu matahari. Teman-teman tahu bulan. Tahu ya? Tahu, Kak. Tahu, Kak. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan antara matahari dan bulan, mana sih yang paling bersinar, teman-teman? Yang cahaya itu paling gede itu antara matahari dan bulan itu siapa? Matahari. Nah, matahari. Tapi teman-teman, matahari dan bulan tuh nggak pernah bertengkar karena siapa sih yang paling bersinar di antara mereka berdua? Karena apa? Mereka tuh udah tahu porsinya masing-masing. Mereka udah tahu tupoksinya masing-masing. Matahari itu menyinari bumi ini ketika siang hari. Dan bulan menyinari bumi ini ketika malam hari. Dan seperti itulah teman-teman di dalam hidup. Belajar dari bulan dan matahari. Sebenarnya bukan tentang siapa yang bersinar, siapa yang paling maju, teman-teman. Tapi siapa yang bisa menghargai proses sekecil apapun di dalam hidupnya. Jadi, stop comparing yourself with others. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena apa? Hasilnya tidak akan pernah sama. Kemudian yang kedua, lingkungan yang nggak mendukung. Ini banyak banget dirasakan oleh mahasiswa zaman sekarang. Bisa jadi lingkungan keluarganya, bisa jadi lingkungan pertemanannya, apalagi aku yakin circle-circle di dunia perkuliahan yang jahat banget. Tapi di sini teman-teman, aku selalu bilang kepada teman-temanku, kita nggak boleh memilih untuk berteman dengan siapa saja. Kalian nggak boleh milih-milih teman. Tapi di sini kalian hanya boleh untuk membatasi. Ada tupoksinya masing-masing. Kalian nggak boleh, wah, dia ini nggak circle gue nggak mau berteman sama dia. Itu nggak boleh, teman-teman. Kita harus berteman dengan semua orang, tapi kita punya tupoksinya masing-masing. Atau ada dinding-dinding pembatasnya. Oh, gue sama dia ini, teman gue seperti ini. Gitu. Oh, gue sama dia tuh teman gue seperti ini. Gini. Karena teman-teman, kalau kalian udah masuk ke lingkungan yang toksik, atau pertemanan yang toksik, itu keluarnya susah banget. Karena apa? Kalian udah nyemplung ke dalamnya. Tapi bagi kalian yang udah, apa ya, istilahnya udah nyemplung nih ke lingkungan toksik, segera keluar. Banyak yang nanya, Kak, gimana sih caranya udah nyemplung ke lingkungan yang toksik? Salah satu caranya ya teman-teman keluar dari lingkungan tersebut. Karena untuk yang namanya toksik tuh nggak ada ininya, nggak ada, istilahnya nggak ada ampunnya gitu. Keluar, teman-teman. Karena aku pernah baca buku. Di buku itu dibilang, siapa kamu di masa depan, suksesnya kamu di masa depan itu ditentukan hanya oleh dua hal. Apa itu? Yang pertama, buku yang kamu baca. Yang kedua, dengan siapa kamu berteman. Terus kemudian aku pernah membaca juga, kamu nggak perlu mengetahui sifat asli seseorang yang bertanya atau berteman dekat dengan beliau. Caranya mudah, lihat dengan siapa dia berteman dan itulah sifatnya. Jadi lingkungan pertemanan ini tuh penting banget, teman-teman. Tapi gimana, Kak, malah orang tua, kerabat dekat sendiri nih yang nggak mendukung. Tugasnya cuma satu, teman-teman, buktikan. Aku aslinya Padang ya, teman-teman. Aku aslinya Sumatera Barat. Aku di Tanah Datar. Dan aku itu nggak boleh kuliah keluar Pulau Jawa oleh orang tuaku. Karena aku posisinya anak terakhir, dua kakakku udah di Jakarta, ibuku bilang, kamu nggak boleh kuliah di luar Pulau Sumatera. Banyak perdebatan waktu itu, tapi akhirnya aku pengen buktikan. Aku ke Pulau Jawa ini emang benar-benar kuliah, akan kubanggakan ayah dan ibu. Jadi sebenarnya orang tua kita tuh nggak membatasi kita, nggak percaya sama kita, tapi kita perlu membuktikan kalau apa yang kita ucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, teman-teman. Bisa di next, Kak.
Oke, aku pengen bilang sama teman-teman, mungkin yang teman-teman pada hari ini yang merasa capek banget berjuang, yang mungkin lagi banyak tugas, yang disibukkan sama UAS, yang lagi pusing sama circle pertemanan, yang lagi pusing sama keadaan, yang capek banget sama semua kehidupan. Aku pengen bilang sama teman-teman, harus tetap kuat, masih banyak yang belum kita lewati. Masih banyak yang belum teman-teman lewati. Karena apa? Hidup ini tuh seperti membaca buku, teman-teman. Kita nggak tahu endingnya seperti apa, kita nggak tahu yang terjadi dalam hidup kita ini seperti apa, kalau kita nggak berani untuk membalik lembar per lembar halaman dari buku tersebut. Maka jalanilah semuanya dengan baik. Gitu. Harus tetap kuat, karena masih banyak yang belum kita jalani. Karena ini mungkin masih lembar 1/10 dari sekian ratus halaman yang akan kita jalani untuk kedepannya. Jadi tetap semangat. Yang kedua, aku pengen bilang, nggak apa-apa capek, nama juga proses. Nggak apa-apa capek, teman-teman. Kalau teman-teman capek, berhenti, boleh, istirahat. Tapi setelah capek, setelah teman-teman istirahat, jangan lupa untuk kembali semangat untuk meraih cita-cita. Pekerjaan apa yang nggak capek, teman-teman? Semuanya capek. Punya uang banyak pun capek untuk habisinnya sebenarnya. Jadi kalau capek, nggak apa-apa. Namanya juga proses. Yang namanya proses itu nggak ada yang instan. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Kalian suka memaksakan diri sendiri untuk melakukan banyak hal dalam satu keadaan. Padahal tubuh kita ini nggak bisa. Jangan lupa untuk istirahat. Jangan dipaksa terus. Kasihan fisik sama otak teman-teman semuanya. Ini penting banget. Kebanyakan mahasiswa itu suka ngejar deadline-nya tuh, misal ada tugas. Yang deadline-nya jam 12, baru ngerjain tuh jam 10, jam 11. Bahkan ada jam setengah 12. Begadang tuh sampai habis. Padahal sebenarnya tubuh kalian tuh nggak bisa untuk hal-hal yang seperti itu. Mereka butuh istirahat yang banyak. Jadi di sini teman-teman, gimana teman-teman punya skill, gimana teman-teman bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri teman-teman, potensi di dalam diri teman-teman, tapi tubuh kalian aja nggak sehat, nggak bisa. Kemudian yang kedua teman-teman, yang terakhir teman-teman, harus tetap kuat, masih banyak, harus tetap kuat ya, jangan ngeluh, terus yang paling penting teman-teman adalah jangan lupa bersyukur, ini penting banget. Ketika kita mengeluh seakan-akan hidup kita yang paling berat, ternyata di luar sana ada lebih banyak orang yang bahkan hidupnya tuh lebih susah daripada kita. Jadi di sini kuncinya adalah banyak-banyak bersyukur gitu. Next, Kak. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat seseorang itu tidak berkembang? Kenapa sih orang-orang nggak bisa berkembang? Menurut teman-teman apa? Tidak Kenapa berani. sih orang-orang tuh nggak bisa berkembang gitu loh? Apa yang menghambat orang untuk bisa berkembang? Tidak mau mencoba hal yang baru, kudet, pikiran yang masih primitif, tidak ada kemauan, perserahan, gengsi, malas, tidak tahu potensi dalam diri, tidak ada kemauan melangkah jauh, kebanyakan ngeluh, kerjanya sedikit, malu, lingkungan yang kurang sportif, larangan dari suami bagi yang sudah menikah, stuck di zona nyaman. Terus apa lagi nih? Kurang mengembangkan keahlian. Banyak banget tuh di kolom komentar yang teman-teman sebutin. Tuh, kebanyakan udah kerjaan. Ini teman-teman kenapa dengan gampang ya menyebutkan ya? Jangan-jangan ini teman-teman di sini, aduh, jangan ya, jangan seperti itu. Intinya kita di sini belajar mulai dari webinar kali ini, kita akan mau sama-sama membuat langkah kita untuk sama-sama berkembang. Oke, aku akan bahas satu persatu. Apa sih yang membuat anak muda, terutama mahasiswa atau remaja usia ya sekitaran 17 sampai 24 tahun itu lambat untuk berkembang? Yang pertama, tidak ada niat atau keputusan untuk maju. Banyak orang yang acuh tak acuh, yang penting kayak ya udahlah, yang penting gue kuliah, orang lain, yang penting gue kuliah, masuk, terus absen, udah. Cuma sekadar itu doang. Padahal masih banyak orang di luar sana yang mungkin kuliah ini dimanfaatkan untuk menggali potensi dirinya untuk membuat keputusan untuk maju. Seperti yang aku bilang teman-teman, nggak perlu pintar, nggak perlu hebat, karena kita semuanya pintar di bidang kita masing-masing, kita hebat di bidang kita masing-masing, maka mulai dari webinar ini, kumpulkan niat sama-sama untuk niat dan keputusan untuk sama-sama maju. Kemudian yang kedua, gimana teman-teman mau maju, teman-teman nggak tahu potensi diri dalam diri teman-teman tuh nggak
Apa? Teman-teman nggak tahu. Ketika aku sering menyeleksi teman-teman baik di organisasi apapun, NGO apapun, aku diminta untuk menjadi dewan juri. Ketika aku tanya, apa kekurangan kamu? Wah, lancar banget teman-teman. Dari 1 sampai 100 bisa menyebutkan segala kekurangannya. Tapi ketika ditanya, apa kelebihan dalam diri kamu? Apa potensi dalam diri kamu? Satu pun nggak bisa menyebutkan. Padahal setiap manusia itu terlahir dengan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya. Gimana teman-teman mau maju? Gimana teman-teman mau berkembang? Teman-teman nggak tahu apa yang mau dikembangkan dalam diri teman-teman. Terus gimana sih gimana kita untuk mengetahui potensi diri dalam kita? Caranya mudah teman-teman. Kalian senang ketika ngapain? Contoh, ketika nulis kamu senang. Ketika membaca kamu senang. Ketika kamu ngomong di depan umum kamu senang. Itulah salah satu potensi yang ada di dalam diri kamu. Dan itu dikembangkan. Mulai dari sekarang. Coba, cari satu aja potensi dalam diri teman-teman. Nggak perlu banyak, satu aja. Kalian fokus, kalian akan besar dengan potensi kalian. Kemudian yang ketiga, menurut aku yang paling penting adalah, yang paling banyak kesalahan dilakukan anak muda adalah takut mencoba dan takut untuk gagal. Gimana mau maju, gimana mau berkembang nih, mencoba aja nggak mau. Disuruh jadi MC, nggak bisa kak. Aku introvert. Disuruh maju ke depan, aku introvert. Selalu introvert yang disalahin. Padahal introvert nggak salah apa-apa ke kita gitu loh. Aku selalu bilang, emang ada sifat introvert tuh emang ada teman-teman. Tapi aku selalu bilang kepada teman-teman aku, kita boleh punya kepribadian introvert yang mungkin nggak suka untuk bicara banyak. Tapi untuk mengembangkan potensi diri, untuk menjadi orang yang hebat, teman-teman harus menjadi orang yang ekstrovert. Untuk menggali potensi diri itu teman-teman harus menjadi orang introvert. Teman-teman harus mencoba banyak hal. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah malu. Salah itu biasa, teman-teman. Serius, salah itu biasa. Manusia ini tempat salah kok. Jadi kenapa kalian malu? Salah itu biasa. Kadang-kadang dari kamu salah, kamu ditunjukin yang benar. Oh, ternyata ini yang benarnya. Kadang-kadang dari kesalahan itu teman-teman tahu sebuah kebenaran. Gitu. Kemudian ini yang paling parah. Main gadget, scroll media sosial, nonton drakor, game, sampai lupa waktu. Scroll TikTok, scroll Instagram, bisa sampai 7 jam sehari, 8 jam sehari, bahkan dari pagi sampai sore cuma duduk di kamar untuk scroll-scroll aja. Aku nggak masalah teman-teman untuk scroll media sosial, scroll TikTok, apapun itu, tapi ada porsinya. 70-30. Maksudnya apa? 70 untuk melihat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa untuk menambah potensi diri kalian, yang menambah pengetahuan kalian. 30% coba deh lihat konten-konten yang lucu, gitu kan. Aku juga sering kok lihat konten-konten yang lucu. Aku kalau udah stuck, aku lihat konten-konten yang lucu. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kebalik. 30% untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, 70% melihat hal-hal yang nggak penting. Nah, itu coba sekarang dikurangin. Main games dikurangin. Kemudian, pengen hasil yang instan. Apa-apa pengen instan. Apa-apa pengen instan. Apa-apa pengen langsung jadi. Yang namanya proses, teman-teman, nggak ada yang instan. Teman-teman tahu mie instan kan? Mie instan. Udah jelas ada tulisannya instan. Tapi nggak bisa langsung dimakan, teman-teman. Harus dibuka plastiknya dulu, harus direbus dulu, diaduk dulu, dibuka bumbunya, dimasukin minyak ke dalam bumbu, diaduk, baru bisa dimakan. Yang jelas-jelas udah ada tulisannya instan, apalagi yang namanya proses. Jadi proses itu nggak ada yang instan, teman-teman. Kemudian, nggak pernah untuk mengapresiasi diri sendiri. Nggak pernah untuk mengapresiasi diri sendiri. Ini penting banget. Sebentar, teman-teman. Nah, nggak pernah mengapresiasi diri sendiri. Teman-teman, apa-apa itu maunya orang lain yang mengapresiasi teman-teman. Yang kalau mau kayak, wah selamat ya juara 1 ya, selamat ya kamu ini, kamu bisa itu. Tapi diri kamu sendiri itu nggak pernah mengapresiasi pencapaian sekecil apapun di dalam hidup kamu. Ini penting banget buat teman-teman semuanya. Sekecil apapun pencapaian teman-teman, sekecil apapun progres teman-teman, sekecil apapun langkah teman-teman untuk mencapai kesuksesan, tolong hargain.
Tolong apresiasi diri teman-teman. Kemudian terakhir menurut aku adalah suka membandingkan diri kamu dengan orang lain. Aku selalu bilang, stop comparing yourself with others. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Stop untuk apa-apa kamu bandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain. Kita hidup di dunia kita masing-masing, kita hidup di keahlian kita masing-masing, kita hidup di bidang kita masing-masing, dan nggak akan pernah hasilnya sama. Maka jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Coba lihat diri teman sekarang. Coba lihat, aku sekarang lagi lihat diri teman-teman nih. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, punya segala potensi, punya segala pemikiran, punya segala potensi yang ada dalam diri teman-teman. Gimana teman-teman bisa membandingkan diri kalian dengan orang lain? Syukurin apapun yang terjadi di dalam hidup teman-teman. Gak ada lagi yang namanya insecurean. Aku paling benci mendengar kata insecure. Serius. Kenapa ya? Kalian tuh selalu melihat orang ini, insecure, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, wajahnya mulus, badannya ramping. Dan teman-teman nggak bisa berkembang karena hal-hal itu. Aku pengen bilang sama teman-teman pada sore hari ini, standar kegantengan itu, standar kecantikan itu nggak ada. Aku 7 ikut pageant nasional, dan alhamdulillah hampir ke semua pageant tuh aku menang, kalau nggak juara 1, juara 2. Nggak ada teman-teman di dunia pageant yang tidak pasti itu ajang kecantikan dan ajang kegantengan itu. Nggak ada tuh standar ganteng tuh, nggak ada. Karena ganteng cantik itu relatif. Jadi teman-teman nggak perlu yang insecure. Coba sekarang, apalagi cewek-cewek ya, kalau ada jerawat satu kayak yang muncul di, misal ada satu jerawat gede muncul di dahi, wah itu pusingnya 7 keliling. Mau nggak kuliah tuh. Coba sekarang, wah ada jerawat nih, kayak makin cantik deh. Kan bisa kayak gitu teman-teman. Karena hidup ini tuh sebenarnya gampang, jangan disulit-sulitin gitu. Bisa di next, Kak? Oke. Mulai hari ini kita akan sama-sama untuk membuat keputusan untuk bisa sama-sama berkembang. Gimana sih agar potensi diri yang ada di dalam kita bisa berkembang? Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa lakukan ini, karena 7 hal inilah yang membuat aku sampai berada di titik ini. Yang pertama, buat keputusan untuk berkembang, kamu harus mau dulu. Mulai hari ini, mulai webinar pada sore hari ini, niatkan di dalam hati untuk menjadi seseorang yang berkembang, seseorang yang mau maju, seseorang yang akan mau berjuang untuk masa depannya. Oke ya? Janji ya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar janji untuk mau berkembang. Tulis janji untuk mau berkembang. Silakan tulis di kolom chat janji untuk mau berkembang. Nah, teman-teman sendiri yang udah berjanji sama diri teman-teman sendiri, jadi itu pembuktiannya yang bisa membuktikan hanya diri teman-teman sendiri. Jangan main iya-iya aja tapi nggak ada pembuktian, itu nggak mau. Oke? Kemudian yang kedua, mulai dari sekarang, kenali diri sendiri. Coba kenali diri sendiri. Kamu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, sukanya apa, itu tolong dikenali teman-teman. Jangan pernah fokus pada kekurangan yang kita milikin. Karena sejatinya apa teman-teman, manusia itu punya banyak kekurangan. Jadi kalian nggak perlu fokus pada kekurangan yang teman-teman miliki. Coba fokus pada satu kelebihan yang kalian punya. Karena apa teman-teman? Tidak perlu sempurna untuk bisa menginspirasi orang lain, tidak perlu sempurna untuk menjadi orang hebat, tidak perlu sempurna untuk bisa menjadi apapun yang teman-teman mau. Biarkanlah orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara kalian mengatasi segala ketidaksempurnaan kalian. Gitu ya konsepnya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut untuk gagal. Ini penting banget. Jangan pernah takut untuk gagal. Gagal itu biasa, teman-teman. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Untuk aku sampai ke titik ini, teman-teman, udah nggak kehitung gagalnya seperti apa, udah nggak kehitung. Saking banyaknya itu nggak kehitung, teman-teman. Tapi dari kegagalan itulah teman-teman nanti akan berproses, akan ditempa, akan tahu, oh ternyata inilah penyebab kegagalanku. Dan jangan lupa untuk memperbaiki diri. Di next, Kak. Di next. Bukan, balik lagi. Maksudnya tadi kecil tulisannya. Ke PPT yang tadi, Kak. Nah, kemudian yang ke next, Kak. Nah, ini. Kemudian, tetapkan tujuan atau goals apa yang mau dicapai. Ini teman-teman.
ketika teman-teman mau masuk dunia kuliah semester berapapun, mungkin sekarang lagi semester gasal mungkin ya, nanti mau masuk semester genap, yang mau semester 2, 4, 6, 8. Coba sebelum teman-teman masuk dunia kuliah itu tulis. Teman-teman mau apa? Teman-teman mau mencapai apa? Itu ditulis. Teman-teman mau apa? Aku semester ini mau bisa public speaking yang keren. Aku semester ini mau juara ini. Aku boleh nih mau juara itu. Tulis di depan buku teman-teman. Karena apa yang teman-teman lihat setiap hari dan itu belum tercapai, teman-teman aku yakin dan percaya akan gimana aku harus dapat ini. Oh, ini ternyata goals ini aku belum dapat gitu. Jadi itu bisa untuk memacu semangat teman-teman juga. Kemudian meraih tujuan dengan langkah kecil. Ini penting banget. Jangan pernah menyepelekan langkah-langkah kecil teman-teman. Jangan pengen sesuatu hal itu yang instan. Jangan pengen sekali latihan pengen langsung jadi juara 1. Nggak bisa teman-teman. Sekali latihan langsung pengen dapat juara 1 nggak bisa. Maka hargailah langkah-langkah kecil teman-teman. Kemudian buat daftar pencapaian. Sekecil apapun pencapaian teman-teman, sekecil apapun yang kalian dapatkan, walaupun itu juara harapan, walaupun itu cuma masuk 10 besar, tulis pencapaian itu. Karena apa teman-teman? Satu-satunya yang bisa mengapresiasi diri kalian, satu-satunya yang harus menyayangi diri kalian, itu kalian sendiri, nggak orang lain. Jadi jangan pernah untuk apa-apa tuh dari penilaian orang lain, nggak baik. Kemudian di sini yang paling penting teman-teman adalah berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Bisa di next, Kak? Nah, teman-teman, ini yang selalu aku sampaikan dimanapun aku berada, di podcast manapun, pokoknya dimanapun aku diundang mengisi materi, pasti slide terakhirnya tuh ini. Yang pertama, sekeren apapun impian teman-teman, sekeren apapun impian yang kamu milikin, sehebat apapun itu menurut orang lain. Tapi, kalau teman-teman takut untuk action, takut untuk mencoba, takut untuk mengusaha, takut untuk meraih itu, maka teman-teman nggak akan pernah menjadi apa-apa. Karena omongan doang tuh nggak cukup, teman-teman. Kemudian di sini, aku pengen bilang, perjuangkanlah apa yang memang pantas untuk teman-teman perjuangkan. Tinggalkanlah apa-apa yang tidak bisa membuatmu maju dan berkembang. Lingkungan teman-teman nggak bisa membuat kamu berkembang, tinggalkan. Pacar kamu nih, nggak bisa membuat kamu berkembang. Apa sih kamu sedikit-sedikit latihan terus, sedikit organisasi terus, sedikit-sedikit. Kapan waktunya buat aku? Tinggalkan. Tinggalkan saja, teman-teman. Karena perjuangkanlah apa yang memang pantas untuk kamu perjuangkan. Masa jodoh nggak perlu takut, teman-teman. Nggak cuma kalau bagi kita yang cowok-cowok, nggak satu cewek yang ada di dunia ini. Kalau buat teman-teman cewek, nggak satu cowok yang ada di dunia ini. Masih banyak gitu. Kemudian jadi jangan takut. Kemudian teman-teman yang ketiga, jika bukan karena Allah, sekeras apapun usaha kamu untuk menggapai sesuatu, kamu tidak akan pernah bisa menggapainya. Bagi teman-teman yang beragama Islam, sholat jangan lupa. Karena teman-teman, sekeras apapun impian kalian untuk mencapainya, tapi kalian lupa dengan yang selalu mempermudah jalan kalian, lupa dengan sang penulis jalan takdir, nggak akan bisa mendapatkan. Bagi teman-teman yang non-muslim, ibadahnya juga diperkuat. Gitu. Kemudian, langkah-langkah kecil kamu untuk mewujudkan impian kamu jauh lebih berarti daripada diam di tempat sembari menunggu peluang datang. Seperti yang aku bilang, langkah-langkah kecil itu, dari langkah kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar, teman-teman. Dan di sini kesalahan banyak anak muda itu adalah menunggu peluang datang. Peluang itu jangan ditunggu, teman-teman. Kita yang mencari peluang itu. Kemudian di sini yang terakhir adalah jangan pernah membandingkan hasilmu yang sekarang dengan mereka yang telah berjuang lebih dahulu daripada kamu secara bertahun-tahun. Karena apa, teman-teman? Karena tidak akan pernah sebanding. Seperti aku bilang, kita punya jalan kita masing-masing. Bisa di next slide, Kak? Nah, itu teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah join. Mungkin itu materi dari aku. Selanjutnya aku serahkan ke Kak Dwiki lagi. Teman-teman kalau berhubungan dengan aku, nanti kalau mau upload story di IG, jangan lupa tag aku di Instagram @positifdimas_23. Untuk nomor HP aku, bukan nomor HP yang ini lagi, karena HP yang ini tuh hilang kemarin pas di lokasi pengabdian. Jadi kalau teman-teman hubungi itu nggak bisa lagi. Jadi mungkin itu dari aku kembalikan kepada Kak Dwiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana teman-teman? warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya narasumber kita ya. Jadi selain menjelaskan tentang ilmu-ilmu, teori-teori itu juga memotivasi kita juga ternyata luar biasa sekali. Aku ikut termotivasi yang udah bukan mahasiswa udah. Oke, Eh, ya teman-teman barusan aku udah share link untuk presensi ya di kolom chat. Silakan teman-teman untuk mengisi presensi tersebut, isi dengan benar ya karena nama yang teman-teman tuliskan di situ nanti eh, nama yang akan dicantumkan di sertifikatnya. Kemudian eh, mengingatkan lagi nanti tenang aja teman-teman untuk PowerPoint ya nanti PPT-nya akan di-share beserta juga record dari Zoom sore ini. Jadi teman-teman yang misalkan tadi ada sinyalnya hilang-hilang dan lain sebagainya atau mungkin join gak full nanti akan kami share materi dan record Zoom-nya. Oke, nah selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab akan ada pemaparan singkat terlebih dahulu dari perwakilan public relation dari penerbit di Publish. Kepada Kak Anita, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Dwiki. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke. Terdengar. Oke, mohon izin untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anita dari Public Relation Penerbit Publish. Di sini mohon izin untuk memperkenalkan sedikit tentang di Publish Store seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan bersama-sama ya pemaparan materi dari Kak Dimas yang sangat menarik sekali terkait bagaimana tips untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian menjadi mahasiswa yang produktif. Nah, salah satu caranya untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi itu adalah dengan membaca buku ya teman-teman ya. Oke, ketika teman-teman ingin membaca buku tentunya teman-teman kan harus membeli buku ya. Nah, ini di Publish Store ini merupakan salah satu toko buku online yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu pilihan dari teman-teman yang ingin mencari buku perkuliahan. Nah, jadi di Publish Store sendiri ini merupakan salah satu pusat referensi kuliah yang terlengkap dan juga berkualitas dengan stok yang selalu ada. Jadi penerbit di Publish, melalui di Publish Store ini kami menyediakan berbagai jenis buku perkuliahan dari berbagai bidang ilmu. Kami juga menyediakan beberapa buku dari beberapa universitas, diantaranya ada dari UGM Press, kemudian dari UUI Press, dari UMY, UAD Press, dan juga dari Bukunesia. Nah, mengapa memilih di Publish Store? Karena tentunya yang pertama pengirimannya cepat, karena kami juga berada di Jogja dan juga Bekasi. Kemudian yang kedua, garansi 100%. Jadi akan kami pastikan bahwa buku yang diterima oleh teman-teman semuanya nanti bisa diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga, mudah didapatkan. Jadi buku dari di Publish ini bisa didapatkan melalui COD atau bisa diambil sendiri atau juga bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Kemudian juga dari di Publish Store ini juga memiliki banyak promo dan juga diskon. Selain itu di Publish Store juga terdapat lebih dari 7.700 judul buku yang kami jual. Nah, ini juga ada beberapa marketplace yang menjual beberapa buku kami, ada di Bukalapak, kemudian ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga Digital Books. Kemudian ini terdapat beberapa produk dari di Publish Store ya teman-teman, ada buku tentunya, kemudian ketika teman-teman ingin membeli buku dalam versi e-book juga bisa, dalam bentuk e-book, kemudian ada perpustakaan digital, kemudian ada titik baca dan juga pengadaan buku. Pengadaan buku ini biasanya untuk perpustakaan yang ada di kampus-kampus. Kemudian ini juga ada beberapa program dari kami ya, teman-teman, ada reseller dan juga afiliator. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan bisa join jadi salah satu reseller kami. Karena saat ini kami sudah ada lebih dari 200 reseller di seluruh Indonesia. Dan juga mungkin dari teman-teman mahasiswa yang hobi konten ya, mungkin ya bisa join juga untuk menjadi salah satu afiliator kami. Karena akan mendapatkan komisi sebesar 10-20%. Dan ini untuk promo kami di bulan ini,
Judulnya adalah Promo November Rain. Jadi untuk teman-teman yang membeli buku di Publish Store akan mendapatkan diskon sebesar 10% dengan memasukkan kode voucher Patriot 10. Dan juga untuk promo yang lainnya adalah promo gratis ongkir dengan kode voucher Sukirman. Dan ini terbatas ya teman-teman, hanya pada tanggal 1 November sampai dengan 6 Desember saja. Jadi hanya tersisa beberapa hari lagi. Mungkin bisa segera teman-teman amankan untuk voucher berikut ini. Kemudian di Publish Store juga sangat terbuka untuk pengajuan sponsorship dari teman-teman, mungkin ada kegiatan kampus, kemudian ada KKN, donasi, dan lain sebagainya, kami sangat terbuka, jadi bisa langsung saja nanti bisa mengirimkan proposalnya kepada kami. Baik teman-teman, jika nantinya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pembelian buku atau mungkin tertarik untuk join di program reseller atau affiliate atau mungkin tertarik untuk mengajukan sponsorship kepada di Publish Store, bisa langsung saja menghubungi saya di nomor berikut atau di email di publishpr@gmail.com. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya teman-teman. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja menghubungi saya. Sekali lagi terima kasih Kak Dwiki atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman tadi aku lihat banyak yang tertarik juga untuk jadi reseller ya atau afiliator juga. Tadi ada kontak dari Kak Anita. Itu silahkan dikontak aja, tanya ke Kak Anita ya, Kak, gimana caranya join jadi reseller gitu kan. Hitung-hitung nambah penghasilan sebagai mahasiswa gitu ya. Oke. Nah, ini dia kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Mari kita ngobrol dengan Kak Dimas nih. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand ya. Nanti biar aku yang pilih beberapa gitu ya. Yuk, cepet-cepetan yuk. Tadi kayaknya banyak banget yang antusias untuk ngobrol sama Kak Dimas gitu ya. Harusnya yang tanya juga banyak nih. Tuh, udah ada 3. Yuk, yang lain mau nanya lagi silahkan. Oke. Oke, karena kayaknya banyak. Aku pilih 3 dulu ya teman-teman ya. Aku pilih 3 dulu. Yang raise hand ya. Yang pertama ada Umi Habibah. Oh ya, Kak Umi dulu. Oh, Kak Umi dulu. Silahkan sampaikan pertanyaannya dulu, Kak Umi. Bisa sambil on cam. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Diki atas waktunya. Untuk Kak Dimas, mohon izin bertanya. Menurut Kak Dimas pribadi, lebih baik kita itu fokus kepada satu hal, kepada satu bidang, tapi kita menjadi ahli di bidang tersebut, atau kita menekuni banyak bidang tetapi menjadi biasa-biasa saja, dalam artian tidak sampai kepada makom ahli, begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab sama Kak Dimas nih. Silahkan, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya Umi Habibah ya. Jadi aku sama Umi Habibah nih baru nggak sekali bertemu ya berarti ya. Sekali bertemu waktu itu di pengabdian sama Umi. Jadi kalau seperti yang aku bilang, enakan di mana sih punya satu potensi, kita fokus dan menjadi orang yang expert di bidangnya, atau punya banyak kelebihan, punya banyak potensi diri, tapi kita setengah-setengah, nggak sampai pada level expert. Kalau jawaban aku adalah, aku selalu bilang dimanapun aku berada, cukup satu potensi diri kamu, berkembanglah dengan itu, majukanlah itu, dan besarlah dengan potensi diri kamu itu. Karena teman-teman punya 1000 potensi diri, tapi teman-teman nggak fokus pada satu pun. Ya sama aja, teman-teman nggak akan bisa jadi orang besar. Tapi seperti aku bilang, makanya aku bilang teman-teman, kenalilah diri kamu sendiri, nggak perlu banyak punya kelebihan. Cukup satu aja. Teman-teman hobi nulis nih, udah menulis aja, ditekuni. Teman-teman hebat ngomong, public speaker, udah public speakernya aja yang dikembangin. Nanti teman-teman, dari satu potensi diri itulah, dari satu kelebihan itulah yang membuat teman-teman expert di bidangnya. Dulu aku gak orang yang semuanya dicoba. Ini coba, itu coba, sampai akhirnya di titik ini aku pengen benar-benar, oh ternyata potensi diri aku adalah seorang public speaker. Maka aku akan untuk mencapai titik public speaker yang handal itu apa? Fokus pada hal itu. Tekuni bidang itu aja. Gitu.
Tapi Kak, kalau bisa lebih dari satu gimana? Ya silahkan, kembali kepada diri teman-teman. Tapi di sini catatannya, lebih baik satu, tapi teman-teman expert di bidangnya, daripada teman-teman semuanya diikutin, tapi nggak satu pun teman-teman yang benar-benar serius. Cuma ikut-ikutan aja itu nggak baik. Jadi dari aku, lebih baik satu, tapi teman-teman expert di bidangnya. Gitu, Umi. Oke, gimana Kak Umi, sudah terjawab? Siap, sangat menjawab. Terima kasih, Kak Dimas. Oke, terima kasih juga Kak Umi atas pertanyaannya. Oke, next aku pilih Kak Faiz Rizky Atala. Silakan Kak. Terima kasih Kak Dwiki atas kesempatannya. Izin bertanya Kak Dimas, saya kan masih mahasiswa baru. Bagaimana cara maba untuk menemukan potensi dan beradaptasi di dunia kampus? Kayaknya kamu orang Padang deh ya? Atau enggak? Enggak Kak, orang Sunda Kak. Oke, sip. Tapi gaya ngomongnya kayak orang Padang banget gitu loh. Oke, aku langsung izin jawab ya Kak Dwiki ya. Gimana sih cara mahasiswa baru untuk bisa mengandalkan potensinya ya di maba-maba ini untuk menyesuaikan? Nah, yang pertama teman-teman, banyakkan orang berpikir ketika semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu adalah waktu yang enak untuk kita kuliah. Karena apa? Mungkin teman-teman mikir, ya udah semester 1, 2, 3, 4 tuh untuk aku main-main tuh lebih banyak waktunya. Tuh. Karena apa? SKS-nya nggak sebanyak teman-teman yang nanti semester yang mungkin ambil 24 SKS atau gimana. Karena setahuku semester 1, 2, waktu-waktu maba itu SKS-nya cuma 20. Tapi itu adalah kesalahan terbesar kalau teman-teman berpikir seperti itu. Waktu maba itu adalah waktu yang sangat singkat untuk teman-teman menggali potensi diri. Karena teman-teman 2 semester itu, teman-teman punya waktu yang banyak untuk menggali potensi diri teman-teman. Terus, aku yakin di kuliah ini akan banyak circle-circlean. Makanya seperti aku bilang sama Faiz, kita tuh nggak boleh milih-milih untuk berteman sama siapapun. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah ada koridor-koridornya, ada batasan-batasannya gitu. Di kuliah ini nggak sama kayak anak SMA. Kalau kita di SMA kita pengennya suksesnya bareng-bareng, apa-apa bareng sama teman-teman. Kalau bisa cabut tuh bareng. Tapi di kuliah ini, teman-teman, setuju ataupun nggak setuju, faktanya yang bisa menyelamatkan diri kamu ya cuma diri kamu sendiri gitu loh di kuliah ini. Misal sebaik apapun kamu ke teman dekat kamu, tapi kamu nggak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, ya kamu juga akan selamat. Karena kuliah ini, kalau menurut aku ya, setelah aku semester 1 sampai 5 ini, kuliah ini tentang bagaimana kamu bisa nyelamatin diri kamu sendiri, gitu. Kalau kamu mau sukses, kamu usaha lebih. Kalau kamu mau pintar, kamu expert lebih, usaha lebih, gitu. Kalau kamu nunggu teman, nunggu circle kamu, nggak akan ada di dunia kuliah ini, gitu. Jadi menurut aku di sini, pertama, karena kamu mahasiswa baru, kamu punya banyak waktu untuk bisa menggali potensi diri kamu. Ikutin apapun kegiatan kampus, silahkan. UKM ini, UKM itu, seminar ini, seminar itu, ikutin semuanya. Nanti semester 3, 4, kamu fokusin. Dari sebanyak itu UKM, dari sebanyak itu seminar yang kamu ikutin, kamu tuh paling enaknya di mana potensi diri kamu, gitu. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam memilih teman di dunia perkuliah. Circle kuliah itu dibilang jahat ya seperti itulah gitu. Jadi kamu hati-hati aja, pandai-pandai memilih teman. Jangan pilih-pilih teman tapi ada batasan-batasannya. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu di waktu kuliah ini adalah diri kamu sendiri. Kemudian jangan pernah berpikir waktu maba ini adalah waktu yang enak untuk bisa malas-malasan karena SKS-nya sedikit. Itu kesalahan terbesar maba-maba zaman sekarang. Karena 2 semester itu adalah waktu yang cukup singkat untuk kalian menggali potensi sebelum kalian masuk ke semester-semester akhir. Jadi menurut aku gitu, ya Faiz ya. Pokoknya semangat. Apalagi maba ini tolong dijaga stabilitasnya. Jangan merasa yang, capek tugas banyak. Itu belum apa-apa ketika kamu nanti masuk semester-semester akhirnya gitu. Jadi kebanyakan orang bilang apa ya, tugasnya itu banyak karena kalian suka numpuk-numpuk tugas kuliah. Benar apa benar? Aku yakin benar semuanya. Karena ada tugas nih, udah ditumpuk sampai semuanya udah banyak tugas baru ada niatan untuk ngerjain. Sekarang coba diubah. Ada tugas langsung kerjain, ada tugas langsung kerjain. Gitu ya Faiz. Pokoknya semangat untuk kamu yang lagi mahasiswa baru. Makasih Kak. Oke, kejawab ya Kak Faiz ya? Ya. Mantap. Oke, thank you Kak Faiz sudah pertanyaannya.
Ini banyak banget yang mau nanya nih Kak Dimas nih. 2 lagi kira-kira gimana Kak Dimas? Nambah 2 lagi ya. Oke, selanjutnya urut aja deh nih Kak Ulfatur Rofiko. Silakan Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya izin bertanya, bagaimana ketika seorang mahasiswa dikasih kebebasan untuk berpikir, namun justru berpikirnya itu lebih terbaliknya sebagai mahasiswa gitu. Selayaknya jadi mahasiswa itu kan berpikir untuk merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik atau enggak buat pengabdian untuk masyarakat. Namun dia mengubah pikirannya justru terbalikannya gitu. Oke. Aku menangkap pertanyaan dari Mbak Ulfa tuh. Teman-teman, ini pertanyaan yang bagus ya. Aku jarang banget ditanyakan oleh orang. Sekarang aku tanya teman-teman. Sebenarnya mahasiswa itu yang diucapkan atau yang dirasakan? Menurut Mbak Ulfa, mahasiswa itu dia yang diucapkan sebagai mahasiswa atau dia yang disebutkan sebagai mahasiswa atau dia yang dirasakan kehadirannya sebagai seorang mahasiswa? Yang mana? Menurut saya lebih dirasakan Kak. Kalau misalnya cuma kehadiran, absensi pun bisa. Nah, itu sebenarnya udah menjawab pertanyaan dari yang Mbak Ulfa tanyakan tadi. Teman-teman, mahasiswa itu harus bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Betul? Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, ada pengembangan, sama pengabdian masyarakat. Jadi, kalau mahasiswa belum melakukan 3 hal ini, apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang mahasiswa? Gitu. Jadi, di sini teman-teman, sebagai menjadi seorang mahasiswa itu bukan bangga-bangga pakai alma mater, bukan bangga-bangga kamu diucapkan sebagai mahasiswa, merasa hidup bebas di kos, gak seperti itu teman-teman. Tapi menjadi mahasiswa itu adalah kamu dirasakan gak di lingkungan sekitar kamu itu sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih teman-teman? Sebagai pelopor, penyambung tangan antara masyarakat. Gitu. Jadi mulai dari sekarang coba niatkan dalam hati untuk benar-benar jangan menjadi mahasiswa yang cuma dibilang doang. Tapi coba sekarang menjadi mahasiswa yang dirasakan oleh banyak orang. Contoh, di lingkungan masyarakat. Ada banyak pengabdian masyarakat yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan. Dan jangan pernah mikir kalau pengabdian masyarakat tuh ya ikut NGO, ikut pengabdian ke NTB, ke Sulawesi, ke sini. Itu enggak. Enggak harus gitu kok ikut pengabdian. Contoh, ada di tetangga Mbak Ulfa. Anaknya nggak bisa membaca. Tapi Mbak Ulfa nggak ada sedikit pun niatan untuk ngajarinnya. Itu apakah bisa dibilang sebagai mahasiswa? Jadi pengabdian itu bukan tentang kesalahan orang. Pengabdi itu harus ikut NGO, harus ke NTB, ke ini, ke itu, gitu. Enggak. Mulai dari lingkungan kecil dulu, Mbak. Coba lihat tetangga-tetangga kita, lihat lingkungan sekitar kita, lihat lingkungan kos kita. Selagi bisa bantu, bantu. Mengabdi kepada masyarakat itu penelitian. Coba sekarang meneliti, bikin jurnal. Bikin jurnal susah, Kak. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi susah itu kalau kita nggak ngerjain. Maksudnya di sini adalah jurnal itu emang teman-teman nggak prosesnya panjang ya. Kita masukin, apa nanti ditolak, apakah direvisi, diterima, itu tuh panjang. Tapi coba prosesnya itu dijalani dengan baik, dicintai dengan baik gitu. Karena kalau kita udah mencintai proses kita, itu nggak akan ada yang namanya lelah tadi gitu. Jadi Mbak Ulfa, aku yakin Mbak Ulfa punya potensi yang banyak, punya niatan yang baik untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Maka di sini aku harapkan sama Mbak Ulfa dan teman-teman yang ada di sini, jangan pernah bangga untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa dikatakan sebagai mahasiswa aja. Tapi coba kita mahasiswa yang dirasakan oleh banyak orang. Karena sejatinya, ini bukan bicara mahasiswa lagi. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu Mbak Ulfa. Jawaban dari aku. Baik Kak Dimas, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Ulfatu juga atas pertanyaannya. Kak Dimas mau nambah 1 lagi atau udah cukup? Boleh Kak, 1 lagi. Boleh ya, 1 lagi ya. Oke, 1 lagi nih.
Aku milih yang raise hand dan yang on cam deh. Tadi yang nanya udah cowok 2, cewek 2, cowok 1 ya. Ya, Nah, sekarang mungkin bisa cowok deh. cowok, Kak. Kak Alia Nugraha yang cowok nih, boleh silakan. Terima kasih atas waktunya Kak untuk memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya saya mahasiswa baru seperti sama kayak Masnya yang sebelumnya. Nah, saya ini bukan lulusan tahun ini tapi gap year. Nah, ketika saya gap year kan saya susah payah untuk bisa masuk kuliah itu. Ketika saya sudah masuk kuliah, saya berusaha untuk produktif terus-menerus. Ketika awal semester ini saya sudah ikut beberapa workshop, seminar, webinar, dan sebagainya macamnya itu kan. Nah, ketika saya mengikuti itu, kan anak-anak yang baru lulus, maksudnya masuk itu angkatan saya, tapi mereka masuk itu karena baru fresh graduate dari SMA, sedangkan saya yang sudah gap year itu sudah memiliki motivasi gitu loh, untuk produktif dan sebagainya macamnya itu karena saya merasa kalau perjuangan saya untuk bisa kuliah itu susah. Tapi ketika saya produktif dan sebagainya macamnya itu, mereka itu justru merasa kayak, "Ah, kamu ini, terlalu itu." Kayak gimana, diomongin di belakang kalau, "Oh, mengganggu, harusnya udah bisa pulang, tapi kamu masih bertanya," dan sebagainya macamnya. Terus habis itu, "Kok nggak mau ngasih informasi atau apalah itulah." Padahal kan namanya mahasiswa itu kan bergerak seperti Kakak bilang tadi, bergerak sendiri-sendiri. Kalau mau berkembang ya kita harus diri sendiri, kita yang bergerak. Sedangkan mereka nggak mau. Nah, di situ kesulitan saya, menyesuaikan diri saya yang sudah memiliki motivasi dan goal ke depannya dengan anak-anak yang masih mau hanya senang-senang saja untuk di semester awal dan, ya itu. Oke, aku menangkap pertanyaannya ya. Jadi yang pertama pengen aku bilang sama Kak Alian, panggilannya siapa ya? Ali ya? Ali. Ya, Ali boleh, Alia juga boleh. Iya, Ali ya. Di dunia perkuliahan itu nggak ada yang namanya kamu fresh graduate, kamu udah gap year 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak. Kita semuanya mahasiswa. Itu yang paling pertama. Dan di dalam hidup pun nggak ada yang namanya tertinggal. Jadi kalau kamu merasa aku udah gap year, ini tertinggal, ini nggak ada. Itu yang pertama. Jadi aku pengen bilang di kuliah itu kita semuanya sama. Maupun kamu ada yang gap year 1 tahun, 2 tahun, fresh graduate, atau duluan masuk, itu sama aja. Semua kita mahasiswa sama. Kamu udah punya tujuan, udah punya goals yang baik, udah tahu arah kamu ke depan. Itu poin plus menurut aku yang nggak dipunya oleh maba-maba zaman sekarang. Banyak maba yang punya goals, punya tujuan, tapi yang mungkin menurut aku ya, poin plus kamu tuh kamu udah tahu ke depannya mau seperti apa, ke depannya mau seperti apa, itu adalah poin plus untuk kamu. Kemudian di sini, seperti yang aku bilang, kita nggak bisa mengontrol apapun perkataan orang lain kepada kita. Karena apa? Semua orang tuh berhak berkomentar atas kita. Benar. Dia punya hak untuk mengomentari kamu. Benar banget. Karena dia punya hak, dia punya mulut gitu loh. Dan kamu juga punya hak untuk tidak mendengarkan kata remeh mereka. Kuncinya di sana. Satu-satunya yang bisa menghancurkan diri kamu hanya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Makanya kalau kalian gagal, kalian nggak mendapatkan sesuatu apa yang kalian, wah ini gara-gara aku berteman dengan ini, ya ini gara-gara lingkungan. Nggak bisa teman-teman menyalahkan seperti itu. Karena satu-satunya yang bisa menghancurkan diri kalian ya diri kalian sendiri. Kalau kamu mendengarkan kata jelek mereka, kata remeh mereka, dan kamu berhenti untuk berjuang, ya itu tujuan mereka tercapai. Dia pengen kamu nggak maju gitu. Terus masalah, sebenarnya teman-teman ya, aku juga sering ya di kelas itu, nggak tahu kenapa mahasiswa zaman sekarang tuh pengennya setelah presentasi, udah selesai, nggak boleh ada yang nanya. Kalaupun ada yang nanya, itu pasti di grup WA, ini besok nih presentasi, terus di malam di grup WA ditulis, ayo siapa yang mau bertanya, di list dulu, dan besok dijawab di kelas, dan nanti bilang setuju, kayak terbuang sia-sia nggak sih UKT teman-teman yang udah dibayar banyak hanya untuk apa gitu, kayak presentasi, terus udah pertanyaannya udah disiapin, tinggal dijawab doang, dan itu pun pertanyaan dari Google gitu. Kapan kita mau maju teman-teman gitu. Terus satu lagi di sini, kita punya 2 buah telapak tangan. Fungsinya buat apa?
untuk menutup kedua kuping kita kalau ada orang yang meremehkan kita. Kamu nggak bisa menggunakan dua telapak tangan ini untuk menutup semua mulut orang yang kata jelek sama kamu, nggak bisa. Nggak bisa. Coba aja deh. Sekarang kamu punya dua telapak tangan. Coba tutup 3 mulut teman kamu yang di depan kamu. Bisa nggak dengan dua telapak tangan? Nggak bisa. Jadi maksudnya apa? Di dalam hidup ini, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang bilang kepada kita. Cukup fokus pada diri kamu. Kamu harus bisa memfilter perkataan mana yang bisa masuk ke dalam pikiran kamu, perkataan ini yang bisa diterima kamu. Kecuali nih, dia ngerti kamu, tapi dia ngasih saran. Itu diterima. Tapi kalau cuma omong kosong doang, untuk menjatuhkan doang, jangan pernah dihiraukan. Gitu dari aku. Untuk Alia. Pokoknya semangat. Gimana Alia? Sudah cukup Oke, terserahkan? sudah cukup menjawab. Iya, oke. Terima kasih juga Kak Alia sudah bertanya. Oke, teman-teman mohon maaf nih ya. Cukup 4 penanya dulu ya, karena waktunya terbatas juga. Dan nampaknya Kak Dimas ada kesibukan lain juga nih setelah ini, selain mengisi di webinar sore hari ini. Jadi teman-teman yang misal masih ada pertanyaan, ada keresahan gitu ya, silakan teman-teman bisa tanyakan langsung ke Kak Dimas ya. Boleh ya Kak Dimas ya? Ke Instagram ya? Boleh banget Boleh langsung ke banget. DM aku aja. Boleh banget. Tadi Instagramnya positif.dimas_23. Dan ada satu lagi platform buatan Kak Dimas itu tentang mental health itu tadi, yaitu curhatinaja.id. Betul Kak Dimas? Betul sekali. Nah, silakan teman-teman akses lewat situ ya. Teman-teman barangkali ingin bertanya, ingin curhat ke Kak Dimas, boleh banget, silakan gitu. Nah, oke. Oh ya, teman-teman, sekali lagi aku mau mengingatkan, nanti tenang aja, record Zoom sore hari ini akan aku share dalam bentuk link Google Drive ya, dan nanti barangkali bisa di-upload di YouTube, nanti aku usahakan juga gitu ya, ditunggu saja. Dan juga untuk sertifikat, teman-teman yang belum mengisi absensi silahkan mengisi. Ini linknya aku share lagi. Nah, itu silahkan diisi di link tersebut, di kolom chat ya. Dan harap mengisi nama yang lengkap dan jelas. Kalau misal ada gelar, silahkan diisi gelarnya juga, karena itu yang nanti akan dituliskan di sertifikatnya. Dan sertifikat akan dibagikan juga di grup WA, maksimal H+5 setelah hari ini ya teman-teman, karena masih harus kami proses juga. Dan juga teman-teman, tadi ada pemaparan dari di Publish Store ya, tapi teman-teman juga berkat ikut webinar sore hari ini, teman-teman dapat voucher diskon untuk pembelian buku di Publish Store. Nanti vouchernya juga aku kirimkan di grup WhatsApp-nya gitu ya. Oke. Mungkin itu sebelum aku tutup, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Dimas Khairullah ya, sudah mau berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi inspirasi untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Aku sendiri yang udah bukan mahasiswa pun jadi merasa kayak mahasiswa lagi gitu. Jadi merasa kayak, oh bener banget nih omongan dari Kak Dimas, bener banget nih apa namanya perasaan-perasaan yang sedang teman-teman rasakan, yang teman-teman sampaikan di kolom chat dan di tanya jawab tadi, relate semuanya gitu ya. Dan harapannya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kak Dimas bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Dimas, terima kasih sudah mau berbagi dengan teman-teman semuanya sore hari ini. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa follow Instagramnya Dunia Kampus ya, Dunia Kampus ID. Itu nanti ada info-info terkait dengan tips-tips kuliah, informasi-informasi perkuliahan, terus juga konten-konten hiburan juga ada di situ. Nanti tenang aja, webinar selanjutnya juga masih banyak lagi. Teman-teman mau sama Kak Dimas lagi webinar selanjutnya? Mau sama Kak Dimas lagi? Bisa kita bikinin. Tenang aja. Tenang aja. Mau banget. Pokoknya follow aja Instagramnya Dunia Kampus ID ya. Nanti kita setiap bulan pasti ada webinar gitu. Setiap bulan pasti ada webinar gratis, full gratis. Sertifikatnya pun gratis ya. Nggak kayak di tempat-tempat lain, tenang aja. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar pada sore hari ini. Terima kasih, Kak. Saya Dwiki selaku MC dan juga pembawa acara dan moderator pada webinar sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan bertindak laku.
Kami dari Dunia Kampus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Yoi. wabarakatuh. Oke, Kak.